Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahmi Nur Solihat, NIM 5111911241. Di sini saya akan menjelaskan tentang identitas novel 5 cm. Novel 5 cm ini merupakan karya Doni Dirgantoro yang rilis pada tahun 2005. Novel ini menceritakan tentang 5 perjalanan sahabat, yaitu Arial, Genta, Japran, Ian, dan Riani. Novel ini mengajarkan tentang impian, tekad, harapan, cinta, dan persahabatan. Novel ini diterbitkan oleh Grasindo, memiliki halaman 382 halaman, berbahasa Indonesia. Lalu, novel 5 cm ini difilmkan pada tahun 2012 dan disutradarai oleh Rijal Mantopani. Film 5 cm ini dibintangi oleh Herjunot Ali sebagai Japran, Denny Sumargo sebagai Arial, Ralinsa sebagai Riani, Saikoji sebagai Ian, dan Fedi Nuril sebagai Genta. Film ini berdurasi 125 menit. Di sini selanjutnya saya akan membahas tentang unsur intrinsik. Yang pertama ada tema. Tema dalam novel 5 cm ini adalah persahabatan yang percaya pada keajaiban mimpi serta keyakinan. Selanjutnya penokohan. Yang pertama ada tokoh Arial. Dalam filmnya diperani oleh Denny Sumargo. Arial adalah seorang laki-laki yang paling ganteng di antara sahabat-sahabatnya. Arial itu memiliki karakter tenang, apa adanya, dan asik. Selanjutnya ada Japran. Japran dalam filmnya diperani oleh Herjunot Ali. Japran merupakan seorang yang suka membuat syair. Dia memiliki karakter spontan, pintar, dan puitis. Terus Ian. Ian dalam filmnya diperani oleh Saikoji. Ian merupakan seorang yang mempunyai postur tubuh yang gendut. Dia memiliki karakter pantang menyerah, kreatif, dan fanatik terhadap bola. Terus selanjutnya ada Genta. Genta dalam filmnya diperankan oleh Fedi Nuril. Genta merupakan sosok pemimpin di antara sahabat-sahabatnya. Sosok Genta sangat dibutuhkan oleh sahabat-sahabatnya karena keterbukaannya. Genta memiliki karakter pantang menyerah, perfeksionis, dan berjiwa pemimpin. Selanjutnya ada Riani. Riani dalam filmnya diperankan oleh Ralinsa. Riani itu merupakan sosok satu-satunya wanita di antara para sahabatnya. Riani itu memiliki karakter karismatik, ramah, dan kritis. Pernah nggak kalian sahabatan hampir 10 tahun lamanya dan tanpa satu weekend pun lo lewatin buat nongkrong bareng? Guys, kalian merasa bosan gak sih sama kita? Tentang bagaimana keajaiban sebuah impian, persahabatan, cinta, dan keyakinan bisa membuat begitu banyak perbedaan yang bisa mengubah kehidupan manusia. Kita berlima percaya pada satu hal, sederhana tapi luar biasa. Yang kita perlu sekarang cuma kaki yang akan berjalan lebih jauh dari biasanya. Mata yang akan menatap lebih lama dari biasanya. Leher yang akan lebih sering melihat ke atas. Lapisan tekad yang 1000 kali lebih keras dari baja. Hati yang akan bekerja lebih keras dari biasanya. Serta mulut yang akan selalu berdoa. Saya Salsabila Mutiara, NIM-nya 244. Saya akan menjelaskan tentang latar, alur, sudut pandang, gaya bahasa, dan amanat. Yang pertama latar, ada latar waktu. Latar waktunya setiap saat, dari pagi sampai malam. Lalu latar tempatnya di Jakarta, Bogor, Rumah Arial, Stasiun Kereta Api Senen, Stasiun Malang, Ranupane, Ranukumbolo, dan Puncak Mahameru. Lalu latar suasananya menyenangkan, mengharukan, dan menegangkan. Yang kedua alur. Novel ini menggunakan alur campuran di mana penulis menceritakan kejadian secara progresif yang diselingi flashback atau kejadian di masa lalu. Yang ketiga sudut pandang.
Novel ini menggunakan sudut pandang orang ketiga serba tahu, di mana penulis bertindak sebagai sutradara yang mengetahui segala perasaan maupun konflik batin yang dialami oleh para tokoh. Yang keempat, gaya bahasa. Gaya bahasa dalam novel ini menggunakan bahasa sehari-hari sehingga mudah dimengerti. Adapun majas yang dapat ditemukan dalam novel ini yaitu personifikasi, seperti pada kalimat angin sore mengelus wajah mereka berdua, halaman 154. Lalu asosiasi, seperti pada kalimat mereka menaikkan barang-barang ke dalam Jeep Land Rover lama disulap seperti bak terbuka, halaman 207. Lalu hiperbola, seperti pada kalimat bergerak cepat mencoba melawan hawa dingin yang sangat menusuk. Yang kelima, amanat. Terdapat banyak amanat dalam novel ini, salah satunya yaitu tekad kuat yang disertai kerja keras akan memberikan hasil seperti apa yang kita impikan. Perkenalkan, nama saya Denis Ariel Alsatriawan, NIM saya 245. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur pembangun novel 5 cm. Struktur pembangun novel 5 cm karya Doni Dirgantoro meliputi abstrak, orientasi, komplikasi, evaluasi, dan koda. Jadi saya akan menjelaskan tentang abstrak. Abstrak dalam novel 5 cm ini adalah persahabatan antara Genta, Arial, Japran, Ian, dan Riani yang selalu bertemu hampir setiap hari. Mulai merasakan namanya kejenuhan. Mereka memutuskan untuk tidak bertemu untuk beberapa bulan dan tidak ada komunikasi sama sekali. Selama mereka tidak bertemu, mereka melakukan kesibukannya mereka masing-masing. Setelah waktu berakhir, Genta memberitahu sahabatnya agar menyiapkan peralatan pendakian dan bertemu di stasiun. Setelah mereka bertemu di stasiun, mereka memulai perjuangan mereka yaitu mendaki Gunung Mahameru. Selanjutnya saya akan menjelaskan orientasi. Orientasi dalam novel ini terdiri dari 3, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Pada latar tempat yang dominan yaitu rumah Arial, lalu ada kampus, kantor, SMA, stasiun, rumah Ian, dan di Gunung Mahameru. Lalu latar waktu yang dominan pada novel ini yaitu pada saat mereka melakukan pendakian Gunung Mahameru, yaitu pada malam hari dan pada siang hari. Lalu latar suasana yang dominan pada novel ini yaitu suasana haru ketika mereka berhasil mendaki gunung dan mencapai puncak Gunung Mahameru, lalu mengibarkan bendera merah putih untuk melaksanakan upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Lalu yang ketiga saya akan menjelaskan komplikasi. Komplikasi terdiri dari pemunculan masalah dan puncak masalah. Pemunculan masalah novel ini ketika Ariel yang ingin berhenti mendaki karena kedinginan dan Ian yang pingsan karena tertimpa batu. Puncak masalah dalam novel ini yaitu ketika Ian yang tidak sadarkan diri atau siuman yang membuat teman-temannya panik dan takut kehilangan sahabatnya tersebut. Nama saya Lucia Mitala Farigi, NIM saya 511191259. Saya di sini akan menjelaskan struktur pembangunan novel. Yang pertama, evaluasi. Evaluasi terjadi ketika Genta, Japran, dan Riani yang memberikan semangat untuk Ariel agar melanjutkan pendakian dan mencoba menyadarkan Ian saat pingsan. Yang kedua, resolusi. Resolusi dalam novel ini yaitu ketika Ariel melanjutkan pendakian dan lain yang siuman dari pingsannya. Yang ketiga, koda. Koda dalam novel ini adalah percaya dengan harapan, cita-cita, dan angan pasti akan tercapai kalau bekerja keras dan pantang menyerah. Dalam novel ini digambarkan dengan meletakkan jari telunjuknya, keinginan di depan kening, maka keinginan itu akan selalu berada di depan mata dan terasa dekat. Dengan keyakinan tersebut, mereka akan terus berusaha untuk menggapainya. Ya, yang selanjutnya ada unsur ekstrinsik dari novel 5 cm. Yang pertama ada biografi pengarang. Pengarang dari novel 5 cm ini yaitu Doni Dirgantoro. Lahir di Jakarta pada tanggal 27 Oktober 1978. Beliau adalah anak sulung dari 4 bersaudara. Beliau menyelesaikan masa-masa SMA-nya di SMU 6 Jakarta. Setelah menyelesaikan masa-masa SMA-nya, beliau melanjutkan ke perguruan tinggi, yaitu ke STIE Perbarnas di Jakarta. Yang kedua ada nilai budaya. Yang pertama dari nilai budaya adalah rasa cinta tanah air, yaitu berdiri di depan gedung DPR lalu hormat kepada merah putih. Yang kedua dari nilai budaya adalah mendoakan saudara atau orang lain yang sudah meninggal. Lalu yang ketiga ada nilai sosial. Nilai sosial ini ada di saling tolong menolong untuk mencapai ke puncak. Lalu yang keempat ada nilai moral.
Yang pertama dari nilai moral adalah meminta restu kepada kedua orang tua. Lalu yang kedua ada rasa bertanggung jawab kepada orang lain ataupun teman. Itu ada di adegan Genta mengobati Ukayan. Lalu yang kelima ada nilai agama. Pada saat mengucapkan kebesaran Tuhan Yang Maha Esa, yaitu pada saat adegan Subhanallah, Allah Maha Besar. Nama saya Duki, NIM 243. Di sini saya akan mempresentasikan kelebihan dan kekurangan novel 5 cm. Kelebihan, buku ini adalah cerita yang menarik, penuh semangat dan petualangan. Penulis menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan alur cerita yang tidak membosankan, sehingga pembaca ingin membaca buku ini hingga halaman terakhir. Dalam buku ini, banyak kata-kata yang membuat kita terinspirasi. Dalam ceritanya, diselipkan lagu-lagu yang sesuai dengan suasana yang sedang terjadi, sehingga membuat kita semakin. Ditambah lagi dengan penggambaran setting waktu dan tempat yang sangat detail tetapi tidak berlebihan, seakan membuat seolah kita ikut terlibat di dalamnya. Seperti perjalanan mereka dari stasiun Senen, Jakarta sampai ke atas puncak Mahameru. Pembaca bagaikan berada di sana, merasakan dinginnya Ranupane, indahnya Ranukumbolo, mistisnya Kalimati, dan menakjubkannya puncak Mahameru. Pesan moral yang disampaikan pun sangat baik, sehingga memotivasi pembaca agar bisa mengejar impian mereka dan membuat dirinya. Jika tadi di kelebihan, sekarang di kekurangan. Cerita akhir novel ini terasa begitu dipaksakan dengan pembentukan keluarga antara sahabat tersebut ditambah dengan keturunan mereka yang begitu sama, mewarisi sifat-sifat orang tuanya dan semuanya sebaya, seumuran. Bagi saya, akhir cerita novel ini terlalu naif. Sekelompok sahabat itu masih saja mempunyai ruh kaum muda meski sudah memiliki keturunan, dan hal tersebut terasa juga pada anak-anak yang masih TK, tapi jiwanya berjiwa kaum muda dewasa. Kedua hal tersebut membuat pembaca sulit membedakan mana yang menjadi anak dan mana yang menjadi bapak, mana yang pemuda dan mana pula yang anak-anak.